Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 16 akan memaparkan materi yang berjudul Prinsip Kerja Spektrofotometer. Sebelum kami mempresentasikan materi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 16. Yang pertama yaitu saya sendiri, Nur Anita Anggriani. Yang kedua Nur Anissa. Yang ketiga Nur Awaliyah. Yang keempat Nur Fadillah. Dan yang kelima Nur Laili Andriani. Spektrofotometer adalah salah satu peran penting dalam dunia medis dan industri kimia. Sebenarnya, alat ini terdiri dari spektrometer dan fotometer. Pada spektrometer, dapat menghasilkan sinar dari sebuah spektrum dengan pancaran panjang gelombang tertentu. Sementara itu, fotometer lebih mengacu pada alat pengukur adanya intensitas cahaya yang mana ditransmisikan atau istilah lainnya adalah diabsorpsi. Bagian spektrofotometer. Berdasarkan bagian-bagiannya, spektrofotometer adalah peranti untuk metode analisa yang terdapat 4 komponen penting, yakni sumber cahaya, monokromator, cuvet, dan detektor. Sumber cahaya di sini masih terbagi lagi, yakni untuk daerah UV dan daerah tertampak terdiri dari lampu wolfram yang menghasilkan sebuah spektrum pada gelombang 320 sampai 2500 mm. Kemudian, lampu hidrogen atau deuterium dan lampu gas xenon. Pada sumber cahaya di daerah IR, sumber sinar yang digunakan adalah lampu NIRS, lampu globar, dan lampu nikrom. Sedangkan untuk spektrum radiasi garis UV terdiri dari lampu uap, lampu katoda, cekung, dan lampu pembawa muatan elektroda. Komponen kedua adalah monokromator yang berfungsi sebagai pengurai cahaya polikromatis. Pada komponen ketiga terdapat cuvet. Benda tersebut merupakan alat yang dipakai sebagai tempat yang akan dianalisa. Cuvet ini terbuat dari kuars, pleksigalas, kada, dan plastik. Komponen terakhir atau yang keempat adalah detektor yang memiliki peran sebagai pemberi respon cahaya pada berbagai panjang gelombang. Detektor ini akan mengubah cahaya menjadi sebuah sinyal listrik dan ditampilkan penampil data dalam sebuah jarum penunjuk maupun melalui angka-angka digital. Prinsip kerja spektrofotometer. Prinsip kerja dari spektrofotometer menganut hukum Lambert-Beer. Dalam hukum ini, jika cahaya monokromatik yang melewati satu media, maka sebagian cahaya lainnya akan diserap dan sebagian dipantulkan. Sementara sebagian lagi akan dipancarkan. Hukum Lambert-Beer ini akan berjalan jika pertama, sinar yang masuk akan mengenai sel sampel berupa sinar dengan panjang gelombang monokromatis. Kedua yaitu penyerapan sinar dalam larutan ini tidak dipengaruhi adanya larutan lain dalam satu larutan. Ketiga yaitu penyerapan dapat terjadi di dalam volume larutan yang memiliki luas penampang atau kuvet yang sama. Keempat yaitu larutan yang diukur haruslah benar-benar jernih supaya tidak terjadi hamburan cahaya partikel koloid. Yang terakhir, memiliki konsentrasi analit yang rendah, sebab jika konsentrasi analitnya tinggi maka akan mengganggu linearan grafik absorbasinya. Fungsi spektrofotometer. Adapun fungsi spektrofotometer adalah alat untuk mengukur transmitan atau absorban suatu sampel sebagai fungsi panjang gelombang. Apa saja yang dapat diukur menggunakan spektrofotometer? Spektrofotometer adalah alat yang digunakan untuk mengukur transmitans T atau persenti atau absorbans A sebagai fungsi dari panjang gelombang. Prosedur sederhana pemakaian spektrofometer UV atau PIS sebagai berikut. Sampel dilarutkan dalam pelarut. Sampel dimasukkan dalam kuvet dalam keadaan tertutup. Atur T sama dengan 0%. Dalam beberapa instrumen ini disebut 0% T, Derkure T control. Dalam keadaan terbuka, atur T sama dengan 100% atau A
A sama dengan 0. Masukkan sampel dan ukur persente atau A. Adapun jenis spektrofometer ini yaitu spektrofometer UV atau FIS, spektrofometer inframerah, spektrometer serapan atom atau SSA, spektrofometer pendar molekular, pendar keluar atau fosfor. Kesalahan penggunaan spektrofotometer yang perlu dihindari. Penggunaan spektrofotometer terkadang tidak bisa berjalan dengan sempurna. Inilah yang menyebabkan kesalahan dalam menggunakan spektrofotometer ketika mengukur konsentrasi analit. Dan berikut beberapa kesalahan tersebut yang sebaiknya patut untuk Anda hindari guna mendapatkan hasil spektrofotometer terbaik. Yang pertama, adanya serapan oleh pelarut, dan kesalahan ini bisa Anda atasi dengan menggunakan blanko atau larutan berisi selain komponen yang dianalisis, termasuk di dalamnya adalah zat pembentuk warna. Yang kedua, bahan dasar dan serapan dari cuvet. Biasanya, cuvet ini terbuat dari bahan gelas maupun kuarsa, dan cuvet dari kuarsa inilah memiliki kualitas terbaik. Yang ketiga yaitu kesalahan fotometrik. Normal dalam pengukuran dengan absorbansi rendah maupun sangat tinggi. Sekian pemaparan dari kelompok kami, yaitu kelompok 16. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.